pembelajaran yang baik untuk memenuhi kriteria tertentu. Jadi memberikan keterangan tertulis dalam video nggih Bapak Ibu. Ada pendahuluan, kegiatan inti, di videonya harus ada nanti, dan penutup yang berisi ini nggih. Tapi tulisannya cukup ini saja. Cukup ini kegiatan inti, pendahuluannya yang mana, nanti diedit videonya, dan juga penutup. Itu. Kemudian kualitas gambar Bapak Ibu, resolusinya harus tinggi, video harus memiliki resolusi yang cukup untuk memastikan gambar terlihat dengan jelas, jangan yang burem. Memakai tripod nih, jangan pakai HP biar yang gerak-gerak gitu, kadang-kadang gitu untuk mengurangi penilaian di rubrik ini. Gitu. Jadi tolong yang dibuat yang sebagus mungkin dan seterang mungkin karena ada rubrik penilaian video tentang itu, nggih. Hindari rekaman yang kabur, kemudian gunakan tripod biar nggak gerak-gerak, biar stabil gambarnya. Kemudian suara juga harus jelas Bapak Ibu, jangan di tempat yang gaduh sehingga suara jenengan saat mengajar itu tidak terdengar atau mungkin kabur pendengarannya karena ini berisik gitu. Jadi ditutuplah ruangannya, nggih. Baik itu suara siswa maupun suara jenengan harus jelas gitu. Mikrofonnya juga ini harus jelas bahwa jenengan tuh mengajarnya itu tentang apa, itu benar-benar tertangkap ya. Volumenya juga begitu, jangan terlalu yang besar, jangan terlalu yang kecil, yang sedang. Ya. Tuh. Kemudian penyuntingan yang tepat gitu. Jadi kalau nggak relevan ya udah dihapus aja karena nanti ada proses editing kan videonya jenengan, maka diedit yang sebagus mungkin. Yang nggak perlu ya udah di-delete gitu. Itu ya. Jadi pas ngerekamnya ya direkam full dulu enggak masalah, nanti diedit antara 7 sampai 15 menit nggih Bapak Ibu. Jadi kalau pas awal ya dianu semuanya lah mengajar itu direkam semuanya, nanti tinggal di-cut mana yang diperlukan, mana yang tidak, seperti itu. Nah, alur videonya harus jelas, mulai alur pendahuluan, kegiatan inti, sampai penutup harus jelas, itu. Transisinya juga begitu, yang lembut, nggih. Perpindahannya itu setelah editing maksudnya, editingnya itu yang enggak jedit gitu, tapi diperhalus nanti. Masalah editing ya bisa minta tolong kalau belum itu ya. Yang penting jenengan proses mengajar itu bentar ada yang masuk. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian durasi saya kira udah tahu antara 7 sampai 15 menit nggih. Tadi diedit setelah itu tuh diedit. Nah, yang penting jelas Bapak Ibu tahapannya mulai dari pendahuluan atau pembukaan, kemudian kegiatan inti dan penutup semuanya terekam dengan jelas. Jangan diedit kemudian kegiatan ternyata enggak mewakili antara pendahuluan, inti dan penutup. Jangan sampai seperti itu nggih, walaupun misalnya editingnya kok minta tolong orang, yang jenengan kawal sehingga kegiatan panjenengan mengajar itu utuh. Mulai dari pendahuluan, kegiatan inti sampai penutup Bapak Ibu. Kalau penutup kan berarti sampai ada evaluasi dan refleksi gitu serta tindak lanjut nggih. Jadi harus menggambarkan kegiatan yang utuh walaupun itu hanya 7 sampai 15 menit gitu ya, 15 menit lah. Itu nggih. Jangan diedit asal sehingga kegiatannya enggak utuh mengajar gitu. Durasi proporsional, oke. Ada pendahuluan, inti dan penutup. Pokoknya itu harus video harus mengakomodir 3 kegiatan itu. Gitu nggih. Kemudian pengambilan sudut pandang yang tepat, gitu nggih Bapak Ibu diaturlah pengambilan pengambilan videonya itu harus benar-benar yang bagus biar enggak tik-tik berulang-ulang. Kemudian ingat bahwa kita ini sedang mengajar, maka hal-hal yang harus kita lakukan adalah dari sisi gurunya. Mulai dari penampilannya, mulai dari jangan bergerak
terlalu banyak, ke kanan, ke kiri, maju, depan, enggak. Pokoknya standar yang sudah panjenengan semua lakukan selama inilah. Panjenengan bukan mahasiswa, tapi kan sudah praktisi di guru, jadi saya yakin terkait penampilan nggak ada kendala gitu, nggih. Ekspresi muka, kayak ekspresi wajahnya kayak apa gitu. Memang karena di syuting ya kadang bagaimana begitu, tapi harus ingat bahwa ini harus diperhatikan gitu, nggih, ekspresi, penampilan dan sebagainya. Jangan menggunakan kerudung yang slobokan kayak kita santai-santai di rumah gitu. Tapi yang benar-benar seperti jangan ngajar tiap hari itulah. Ada yang masuk lagi. Sini. Ya. Gitu Bapak Ibu. Kemudian fokus kameranya nggih. Lagi-lagi fokus kameranya harus diperhatikan. Jangan sampai kalau tahun lalu itu Bapak Ibu ada yang nilainya jelek karena apa? Dibantu teman. Enggak, jadi gerak-gerak begitu karena pakai HP maksudnya pakai dibantu teman gerak-gerak gitu, jadi nggak enak dipandang sehingga nggak memenuhi rubrik yang itu yang baik gitu, sehingga jelek nilainya di PPL. Maka usahakan yang maksimal. Kalau nggak ada tripod Bu, kan hanya untuk mengambil video itu saja ya pinjem, kalau nggak bisa pinjem yo nyewa lah. Kan pasti sekolahannya ya sudah punya terkait itu, apalagi di saat ini yang zaman-zaman digital rata-rata yang mungkin sudah punya gitu ya. Jadi nanti hindari gangguan visual, artinya apa? Fokus kamera ini Bu harus tepat gitu. Kapan ke guru, apakah perlu di siswa, atau kan jangan hanya mukanya guru terus kegiatan siswa nggak di syuting sama sekali gitu misalnya ya. Jadi sudah tahu saya kira terkait untuk visualisasi ini video nggih. Itu terkait apa namanya video pembelajaran yang harus digunakan. Apakah perlu contoh Bapak Ibu? Contoh untuk video? Belum. Baik. Saya akan contoh nggih. Menggunakan contoh ini sebenarnya pakai dulu saya untuk share lagi. Ini contoh-contoh saja, tapi jenengan pasti membuatnya jauh lebih baik dari ini, nggih, Bapak Ibu. Ini hanya sekedar contoh. Terlihat Bapak Ibu? Belum, Bu, belum. Asli sampun. Ya, seniki pun, sampun. Terlihat, baik. Kita lihat contoh, nggih. Nah, ini ada teks pendahuluan. Itu satu kamera berarti ya Bu itu ya? Kamera itu. Ini satu berarti. Ada teksnya. Jadi kita besok di satu bisa ya? Ini masih teks pendahuluan, nggih. Itu dipegangin itu gerak HP-nya. Iya, ini dipegang jadi gerak. Makanya usahakan tripod. Agak saya percepat nih. Ini masih pendahuluan. Nah, tadi yang hadap situ, sekarang hadap sini. Bapak Ibu, nanti saya kirim di grup WhatsApp saja ya. Ngoten? Nggih, dikirim Bu, dikirim di WhatsApp. Oke, Bapak Ibu, karena kan kita juga
lewat proses PPG, satu sisi juga kita tetap mengajar, satu sisi sama saya juga sambil mengajar Bapak Ibu gitu. Jadi di sela-sela aktivitas kita melakukan, eee, apa yang seharusnya kita lakukan tuntutan dari negara yaitu, bagaimana panjenengan bisa meraih, sertifikat ini, guru profesional dan juga peningkatan kapasitas ya. Jadi, ini memang tuntutan Bapak Ibu dan memang seharusnya kita lakukan sebagai guru, baik itu jenengan maupun saya juga harus melakukan. Artinya apa? Dalam proses-proses mengajar ini kita selalu meng-upgrade diri, kita selalu, melakukan me-refresh. Anggap saja bahwa proses PPG ini kita me-recharge kembali, nggih, me-recharge apa, baik itu motivasi, baik itu materi, atau apapun terkait dengan profesionalisme guru. Jadi kita lakukan proses ini dengan sebaik-baiknya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini memang bernilai ibadah nih Bapak Ibu. Jadi ibadah kan bukan hanya sholat, tapi kita proses untuk meng-upgrade diri dalam rangka memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita. Mudah-mudahan itu juga tercatat sebagai jariah gitu nih Bapak Ibu. Jadi nantinya harapan negara, harapan kita di LPTK itu juga selain nanti jenengan mendapatkan sertifikat gelar guru profesional, itu secara individu juga kita juga memang sudah profesional gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita memang benar-benar meng-upgrade diri dan mudah-mudahan nanti setelah proses PPG ini memberikan impact yang besar di dalam kelas kita, terutama untuk peserta didik kita semuanya nggih Bapak Ibu. Jadi benar-benar proses PPG ini bukan hanya memberikan impact terkait finansial, tapi juga impact yang itu adalah terkait dengan proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas kita masing-masing gitu nggih Bapak Ibu. Jadi kita niati dengan sebaik-baiknya, jangan pernah merasa bahwa ini beban sehingga, ketika kita entah itu take video, entah itu melakukan tugas apapun terkait dalam proses PPG ini, kita dengan, senang, dengan inilah proses yang harus saya lakukan gitu. Jadi kita tidak merasa berat sehingga kita juga enjoy. Dengan enjoy itu kita melakukannya dengan senang, kita melakukan akhirnya berimbas kepada individu kita masing-masing sehat dan nantinya insya Allah di akhir semuanya lulus gitu Bapak Ibu harapan kita di LPTK. Jadi semuanya lulus tanpa satu gagal. Itu nggih Bapak Ibu terkait contoh video akan saya kirim ke grup WhatsApp biar kita ndak lama di Zoom dan bisa langsung melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Sebelum di-upload Bapak Ibu terkait modul ajar 1 loh nggih, terkait PBL, ke-1 kan kemarin sudah disepakati modelnya adalah model PBL, jenengan baca ulang apa yang apa yang belum ada misalnya, sudah lengkap apa belum, terkait modul ajarnya. Oh ini ada yang perlu saya edit misalnya, monggo diedit, setelah fix maka baru di-upload. Semuanya kemarin sudah ada cover-nya kan nggih Bapak Ibu lampiran-lampirannya? Sampun? Sampun, Bu. Alhamdulillah. Paling tidak secara template kita tidak ada kekurangan kalau sudah sesuai template. Artinya masing-masing lampiran sudah ada, cover-nya, seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi, saya mboten ngajarin jenengan, tapi kita bersama-sama untuk berproses nggih. Saya hanya ditugaskan untuk mendampingi panjenengan, kemudian memberikan penilaian gitu. Jangan kemudian, wah ketoke Bu Ida ini tua aku misalnya. Ya kita tidak melihat itu nggih Bapak Ibu gitu. Jadi ayo monggo sama-sama kita berproses, kula hanya mendampingi panjenengan, jika ada di antara panjenengan yang memang dari usia lebih sepuh, nggih anggap saya niki sebagai teman panjenengan ngoten nggih, teman untuk berproses gitu. Saya anggap adik Bu, nggih monggo gitu nggih Bapak Ibu. Namun satu hal yang perlu panjenengan semua tahu bahwa saya mboten mengajari panjenengan nggih, tapi hanya mendampingi, mericas bersama-sama Bapak Ibu, kula nggih mericas, me-refresh kembali
motivasi kita, niat kita, terkait kompetensi kita sama-sama kula nggih mericas kembali, sama-sama untuk me-refresh semuanya. Mudah-mudahan setelah proses nanti benar-benar kita menjadi pribadi yang lebih daripada sebelumnya. Ngoten nggih Bapak Ibu. Baik, sampai di sini ada pertanyaankah Bapak Ibu terkait proses memetik video atau yang lainnya? Adakah? Ada Bu. Nggih, monggo Bapak Musbihin. Itu tadi contohnya kan baju putih. Besok kita bajunya harus putih atau bebas Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bapak. Selama kemarin waktu sama Kaprodi tidak ada ketentuan kan? Tidak ada. Oke, yang penting adalah busana seorang guru yang menawan. Nah, artinya harus benar-benar rapi karena secara tampilan ada rubrik tampilan guru Bapak Ibu, ekspresi juga dinilai, intonasi juga, bahasa verbal dan nonverbal juga dinilai, tampilan secara utuh dari bawah sampai atas, sampai jilbabnya, sampai kopiahnya pun dinilai. Jadi seluruhnya gitu. Tidak ada ketentuan warna selama ini, namun jika panjenengan kok menghendaki seperti dalam contoh, nggih monggo, nggak apa-apa gitu. Seperti itu Bapak Ibu gitu. Kalau di contohnya tadi nggih kebetulan menggunakan hitam putih. Kalau panjenengan misalkan kok batik saja Bu, nggih monggo karena dari LPTK terkait di rubrik tidak ada tampilan, tidak ada terkait warna, yang ada adalah rubrik penilaian tampilan guru, baik itu yang bahasa verbal maupun yang nonverbal, baik itu secara tampilan ataupun terkait konten yang jenengan ajarkan. Dan jangan lupa Bapak Ibu, karena ini PBL, maka kegiatan inti mengacu kepada sintak ataupun sintak itu langkah-langkah pembelajaran terkait PBL. Jika kegiatan intinya kok tidak sesuai PBL, mengurangi nilai panjenengan di poin itu Bapak Ibu. Jadi harus diperhatikan modul ajarnya. Karena ini modul ajar PBL, maka harus mengikuti sintaknya PBL. Itu. Jadi dibaca lagi nanti sintaknya. Begitu nggih Bapak Musbihin? Nggih, terima kasih Bu dosen. Kalau sekarang saya sudah bertampilan menarik atau belum Bu? Karena belum berdiri, karena dalam keadaan duduk, jadi belum terlihat mulai dari sampai atas Bapak. Maksudnya gitu, kalau saya berpakaian seperti ini sudah kelihatan menawan atau belum? Canda itu Bu, lagi canda itu. Oke. Repot. Yang lain kan pakai kaos itu Bu, yang lain kan pakai kaos. Karena gambarnya Uin sak lambine main Ini Bu, ini tanya serius, kalau tadi Mas Win canda ini. Oh, iya, monggo Bapak Anis. Untuk pengambilan video itu bila mana menggunakan satu kamera handphone, karena ini apa namanya kan kalau bisa 2 atau bahkan lebih dari 2 itu kan editingnya mungkin ini kan rata-rata di atas 40 Bu, bahkan 45 plus. Ya, mungkin yang di bawah 40 ada keterbatasan dari apa namanya pemahaman IT, editing gitu kan. Apa dibolehkan hanya dengan satu sebagaimana contoh tadi taruh di belakang tapi terkena semuanya, gurunya, siswanya, seperti itu. Itu yang kedua, apakah pengambilannya itu mutlak 3 kali 35 menit berarti kan 105 menit ya Ibu ya? Apakah mutlak itu harus full? Padahal itu penyimpanan sangat besar sekali Bu untuk pengambilan video melalui handphone dengan selama itu. Itu bila mana misalkan nanti diputus beberapa nanti kita diedit di Filmora misalkan itu apa dibolehkan jika tidak full semuanya keterkaitannya dengan kapasitas internal HP-nya. Mungkin itu dulu Bu. Makasih Bu. Baik, terima kasih Bapak Anis. Terkait misalnya jenengan kok ngajarnya 1,5 jam gitu nggih. Nah, apakah itu diedit semuanya? Apakah itu di video semuanya? Itu terkait teknis Bapak. Yang tagihan kami adalah video itu diedit
7 sampai 15 menit lah, kita ambil maksimalnya aja. Misalnya 15 menit, di mana 15 menit itu mengakomodir pembelajaran, mulai dari pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Di mana kegiatan inti itu mengacu kepada langkah-langkah pembelajaran yang ada di modul ajar panjenengan, yaitu MA1 terkait PBL. Seperti itu, Bapak. Oke, terkait videonya mulai kapan atau berapa menit itu teknis. Yang penting yang dikumpulkan adalah 15 menit. Apakah boleh dari belakang saja? Boten, karena tadi di rubrik penilaian maka harus tidak ke guru saja atau tidak ke murid saja. Nanti jenengan lihat secara utuh video tadi, nggih, karena tadi kan hanya di awal saja Bapak yang saya tampilkan. Namun di view selanjutnya kan ada tampilan yang lain yang belum kita lihat bersama, nggih kan? Jadi nanti dilihat lagi secara utuh niki Bapak. Itu videonya, nggih Bapak Ibu. Nanti Nah, itu kan jalan-jalan itu kameramennya. nggih, makanya nanti minta tolong di ini nggih Bapak. Minta tolong temannya. Gitu, nanti dilihat sendirilah. Nah, ada proses ini juga kan, proses kelompok. Macam-macam tergantung. Nah, ada pembelajaran. Jadi nanti jenengan lihat secara utuh lah. Daripada kita lihat di sini ya dilihat sendiri-sendiri. Tapi dilihat sungguhan ini ya. Mangke nggih. Nah, ini juga ada kegiatan inti. Ada teksnya, pokoknya harus ada teksnya nggih. Sehingga mana kegiatan inti, mana kegiatan pendahuluan, mana kegiatan penutup itu terlihat. Nah, masih kegiatan inti. Nah, ini kegiatan penutup, ini baru ada yang masuk. Seperti itu Bapak terkait video. Kurang lebih seperti itu Bapak Anis, nggih. Oke. Berarti tidak mutlak harus 105 menit ya, tidak harus ya. Yang penting nanti ada tahapan yang tertulis lah ya dari pendahuluan inti penutup. Oke, tapi harus sesuai. Oh, ini kegiatan pendahuluan tapi isinya diskusi kelompok kan buatan sesuai. Yang penting sesuai lah Bapak terkait ngajar 105 menit ya. Ya itu teknis lah. Mau di video semuanya atau enggak Kak, atau langsung ngambil ini langsung ambil tag misalnya ini adalah kegiatan pendahuluan. Kemudian dilanjutkan lagi, monggo itu teknis, yang terpenting adalah diedit secara baik selama 15 menit. Kita ambil maksimalnya aja nggih. 15 menit, di mana 15 menit itu mulai dari pendahuluan, kegiatan inti dan penutup. Sekali lagi kegiatan inti mengikuti langkah-langkah PBL nggih. Seperti itu, Bapak. Saya lebih setuju itu Bu, yang mungkin bisa tag pendahuluan, nanti di off, tag inti, daripada nanti 105 menit, malah bisa mungkin full di tengah jalan, nggak sampai selesai, malah jadi masalah juga kan kalau dari awal sampai akhir itu. Sementara HP-nya mungkin kemampuan penyimpanannya belum maksimal ya. Khawatirnya Bu nanti tengah jalan close gitu, stop gitu kan. Nggih. Pokoknya jangan lupa kita langkah-langkahnya sintak PBL nih Bapak, Ibu. Karena nanti ini benar-benar harus sesuai di combine. Jadi nanti menilainya itu saya melihat langkah-langkah panjenengan plus melihat video masing-masing jenengan. Benarkah yang tertulis di dalam kegiatan di modul ajar itu memang dilaksanakan. Kalau enggak, maka ini mengurangi enggak sesuai rubrik begitu. Jadi mohon untuk dilihat kembali modul ajarnya, benar-benar dicermati, kemudian baru take video. Ngoten nggih? Kurang lebih Bapak Ibu. Ada lagi kah Bapak Ibu? Atau gini Bapak, kita juga bersamaan dengan pamong kita, Bapak Heru. Bapak Heru hadir nggih? Tadi sepertinya udah masuk soalnya. Bapak Heru masih ada di kelas kah? Pak Heru ada itu. Pak Heru ada. Saya Ya, sudah Pak Heru. hadir. Baik Bapak Heru, barangkali ada tambahan dari panjenengan, monggo Bapak Heru. Baik, terima kasih.
mungkin sambil ngajar juga Bapak Heru, jadi kita tunggu nggih. Masih mute Bapak Heru, mungkin bisa di on dulu. Oh, baik, mohon maaf. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu Ida dan Bapak Ibu peserta PPG, hari ini ada sedikit keterlambatan. Benar Ibu, kebetulan masih di dalam ruang kelas juga. Jadi mohon maaf ini tadi terlambat begitu. Betul Baik. apa Pak? Iya, luar biasa Bapak Ibu, semangat selalu. Bapak Ibu ini sudah hampir mendekati purna untuk kegiatan PPG-nya begitu ya. Jadi harus lebih semangat kembali. Dan sebagaimana yang sudah dikupas tuntas begitu ya oleh Bu Ida, jadi saya tidak terlalu banyak ini Bapak Ibu. Terkait dengan praktik videonya tadi juga sudah disampaikan Ibu, itu sudah sangat baik. Kemarin ada 2 peserta yang sudah mengupload dan itu kebetulan sudah sempat saya cek begitu ya. Secara sintak sudah memenuhi untuk unsur PBL-nya. Itu atas nama Pak Muhibin dan satu lagi Bu Ratna kalau tidak salah kemarin. Nah, kebetulan baru 2 itu yang sempat kami buka. Sesuai itu tadi, kalau sintaknya sudah aman Bapak Ibu. Hanya saja nanti silakan dicermati kembali terkait dengan modul ajar yang disajikan. Apakah menghendaki untuk satu pertemuan saja atau diupload secara keseluruhan dalam satu tema. Nah, itu mohon nanti untuk dicermati. Kalau saya boleh memberikan saran, fokuskan untuk satu pertemuan yang Bapak Ibu ingin praktikkan di sana begitu. Karena nanti alokasinya juga akan berbunyi 1 kali 35 GB atau seperti apa begitu ya Bapak Ibu. Dan tentu Bapak Ibu ini sudah banyak mendapatkan masukan juga saat mengikuti Lokakarya. Nanti silahkan masukan-masukan dari guru pamong maupun dosen di tahap sebelumnya benar-benar diindahkan begitu untuk kelancaran Bapak Ibu dalam proses PPL maupun nanti kedepannya untuk UKIN. Nah, nanti kalau misalkan memang ada yang perlu kita bahas lebih lanjut, jangan sungkan untuk berkomunikasi, baik itu di grup maupun boleh juga japri, mohon izin ya Bu Ida, begitu. Nanti silahkan dimanfaatkan dengan baik forum-forum itu, begitu, untuk kesempurnaan perangkat Bapak Ibu. Memang benar Bapak Ibu yang disampaikan Bu Ida tadi bahwa rubrik-rubrik yang disajikan tadi detail sifatnya begitu ya Bapak Ibu, baik dari pakaiannya, Bapak Ibu posisi berdiri, ekspresi itu saja dinilai Bapak Ibu. Dalam artian ya Bapak Ibu nanti silahkan dimaksimalkan dan rubriknya ini bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Sudah pirsa berarti ya? Apa sudah membaca gitu maksud saya? Oh ya, alhamdulillah. Kalau sudah nanti silakan itu sebagai acuan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Musbihin. Nah, itu nanti untuk acuan Bapak Ibu ketika nanti menyusun perangkat ataupun juga mempraktikannya dalam pembelajaran. Begitu Bapak Ibu. Jadi nanti dengan mengacu pada rubrik-rubrik itu, insya Allah Bapak Ibu nanti dapat itu mengkalkulasi. Nanti saya untuk mencapai grade ketuntasan, maka saya harus seperti apa. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau dari saya terkait dengan persiapan Bapak Ibu. Sedikit aja tadi ya yang sempat saya buka di perangkatnya. Itu ada yang belum menyampaikan tentang metodenya gitu. Terus di glosarium, setelah glosarium daftar pustaka. Nah, tanda tangannya ini daftar pustaka Bapak Ibu. Nah, nanti tolong dicermati kembali. Apakah sudah sesuai penyusunannya? Nanti kalau misalkan memang itu belum, nanti silakan masih ada kesempatan kan Bapak Ibu ya untuk berproses. Jadi saya tadi terpetiran kok membuka daftar pustaka, di bawahnya ada mengesahkan kepala sekolah dan guru PAI-nya yang bersangkutan begitu. Kenapa kok di daftar pustaka? Pikir saya begitu. Dan nanti tolong dicermati kembali. Terkait juga dengan pemilihan, kalau memang Bapak Ibu menghendaki ada diferensiasi proses, konten maupun diferensiasi produk di sana, munculkan Bapak Ibu. Dalam artian munculkan itu diperjelas dalam perangkatnya, nanti akan mempermudah Bapak Ibu dalam proses praktik pembelajarannya.
Kalau nanti terkesan dipaksakan, nah Bapak Ibu nanti takutnya yang kesulitan sendiri untuk menyusun dalam praktik pembelajarannya. Begitu Bapak Ibu. Karena nanti ada keterkaitannya Bapak Ibu antara perangkat, praktik maupun di PPL ini dengan untuk UKIN-nya ke depan. Pasti Bapak Ibu juga sudah mendapatkan informasi ya tentang itu. Nah, jadi silahkan nanti dirancang dengan sebaik mungkin supaya nanti ke depannya Bapak Ibu akan lebih mudah untuk menerapkannya. Termasuk juga untuk berproses kepada UKIN gitu. Oke, kenapa saya bilang UKIN itu untuk menyemangati Bapak Ibu supaya semangat untuk berproses dan lulus di PPL-nya begitu Bapak Ibu. Kembali lagi tadi Bapak Ibu ya terkait dengan ketelitian dalam menyusun perangkat itu mohon nanti diperiksa kembali. Pastikan penulisannya alhamdulillah kalau penulisan sudah banyak yang rapi gitu, tidak ada yang mencorok ke kiri, terlalu ke kanan dan seterusnya. Alhamdulillah sudah rapi. Hanya saja itu tadi diperhatikan kembali terkait dengan pemilihan pembelajaran berdiferensiasinya. Terus sesuaikan juga dengan sintaksnya, itu sudah bagus. Ada juga tadi, meskipun ini belum ke review sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa untuk ini aja aku cross check secara keseluruhan. Persepsi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih katakanlah durasinya 10 menit atau 15 menit, kemudian di breakdown dalam aktivitas. Nah, silahkan nanti dicermati kembali apakah aktivitasnya itu sesuai dengan jumlah durasi yang dialokasikan. Nah, itu juga nanti barangkali ya Bapak Ibu ada tim penilai yang benar-benar teliti akan menyebabkan sedikit pengurangan poin begitu harapannya. Jadi nanti mohon dicermati lagi. Kalau bunyinya 10 ya mohon nanti diperkirakan benar-benar aktivitasnya selama 10, jangan kurang maksud saya. Terus Bapak Ibu, setelah persepsi itu kan ada motivasi, ada juga pertanyaan pemantik. Nah, nanti tolong diperjelas dan dipertegas. Pertanyaan pemantik itu seperti apa, terus motivasi itu seperti apa. Jangan dicampur adukkan. Karena kemarin juga saya sedikit ini masih meraba-raba. Ini yang dimaksud oleh peserta ini pertanyaan pemantik ataukah motivasi penguatannya begitu ya, motivasi untuk penguatan menuju pembelajaran begitu. Karena bunyinya motivasi tapi isinya ternyata pertanyaan pemantik begitu. Di atas ada pertanyaan pemantik sebelum kegiatan awal tapi isinya pertanyaannya nggak dimunculkan. Nah, itu juga nanti mungkin bisa dilengkapi kembali. Nah, terkait perangkat pembelajaran seperti itu Bapak Ibu. Kalau berdasarkan pengalaman saat praktik, insya Allah Bapak Ibu karena sudah sebagai guru PAI dalam sehari-harinya pasti Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan murid Bapak Ibu sendiri. Sehingga saya yakin Bapak Ibu sudah sangat terampil begitu. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti berproses dengan sebaik-baiknya. Pasti Bapak Ibu akan lebih handal sesuai dengan keahlian Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih Bu Ida untuk awalan itu yang dapat saya sampaikan. Nanti harapan saya mudah-mudahan Bapak Ibu tidak sungkan untuk berkomunikasi jika ada kendala ataupun ada sesuatu hal yang ingin disampaikan boleh WA pribadi atau melalui grup di kelas begitu. Terima kasih Bu Ida, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, Bapak Heru, terima kasih atas segala masukan yang jenengan berikan pada kita semuanya. Apakah cukup Bapak Ibu untuk Vicon pada pagi hari ini? Cukup? Nah, menjenengan saged karena bisa mengakses rubrik, jenengan baca rubriknya. Insya Allah kalau ngomongin rubrik-rubrik itu ya nggak akan ada hal yang diresahkan gitu ya. Yang penting mengikuti rubrik itu. Baik Bapak Ibu, saya kira cukup ya untuk ini untuk Pak Tino mau tanya Bu. Pak Sutino mau bertanya, Bu. Pak Sutino. Oh, nggih, monggo. Oh iya, saya nggak lihat raise hand. Nggih, Pak Sutino. Ini kok kalau raise hand kok mulai. Nggih. Hmm.
Baik. Nggih, izin menjawab nggih, nanti juga akan ditambah oleh Pak Heru. Selama ini kalau RPP, rencana pembelajaran atau sekarang lebih kita kenal dengan modul ajar, sama Bapak Ibu, jadi kita tidak perlu membuat ulang, tapi itu terus kita perbaiki sambil proses ini. Proses PPL kita perbaiki, sampai proses UKIN sebelum kita upload di UKIN pun kita perbaiki lagi gitu. Sehingga UKIN ini settle menjadi yang paling baik dari semua proses mulai mulai peer teaching, akan ada masukan tuh tentang peer teaching. Di Kompre juga ada masukan. Nah, di BPL juga ada masukan, maka nanti di UKIN harapannya adalah yang settle dan terbaik. Seperti itu, Bapak. Tidak perlu buat lagi. Gitu, Bapak. Betul. Ini lagi Bu, ini untuk biar kita siap dan sigap, baik pembuatan, editing ataupun pengumpulannya. Ini untuk batas akhir ya Bu nggih. Kalau praktik mungkin bisa Selasa, mungkin bisa Rebo. Untuk batas akhir pengunggahan itu hari apakah Kamis akhir pukul 23.59 menit atau bagaimana? Biar teman-teman sigap dan siap untuk shootingnya, proses shooting, editing dan juga uploading. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Bapak belum buka ini kontraknya. Pokoknya kita berjalan mengikuti kontrak, nggih. Nah, maka mengikuti kontrak. Hari ini ngapain ya? Maka dibaca kontrak. Akan secara terpisah juga insya Allah saya akan upload juga di grup WhatsApp. Hari ini ngapain gitu, nggih. Jadi kita mengikuti kontrak itu. Saya tidak bisa kalau saya, "Oh, cepet-cepet," nggak bisa kayak gitu. Kita mengikuti di kontrak. Kalau kontraknya menghendaki hari Rabu misalnya harus settle, berarti di hari itu juga kita ikuti kontrak. Seperti itu, Bapak. Nggih. Soalnya berkaca dari pas kemarin peer teaching, itu kan antara kontrak dengan realita memang kadang praktiknya itu agak mundur Bu dibanding kontrak belajarnya. Makanya saya bertanya ulang, apakah letter luck sesuai dengan kontrak belajarnya atau memang situasional berdasarkan mungkin karena kesibukan dosen saat itu kita pas peer teaching itu dari LK1 sampai LK8 itu. Jadi hanya konfirmasi saja. Nggih, baik Bapak, terima kasih. Jadi karena yang sekarang ini adalah PPL, maka kita mengikuti jadwal yang sudah ada di kontrak. Kalau masalah peer teaching memang bisa fleksibel karena kan memang kita hadap-hadapan nggih. Maksudnya itu harus seperti ini Vicon, baik Zoom ataupun Google Meet. Nah, sedangkan yang ini tidak seperti itu. Prakteknya adalah video yang disetorkan, maka menyetorkannya pun harus sesuai jadwal. Seperti itu Bapak. Jadi ibaratnya jenengan praktek, tapi tidak secara langsung, tapi yang disetorkan itu adalah videonya. Gitu Bapak. Jadi yang PPL ini kita sesuai jadwal nggih terkait pengumpulan tugas. Kita mengikuti apa yang sudah ada di kontrak. Itu sama dengan waktu ini pengumpulan tugas saat lokakarya harus sesuai tugas. Kalau kemarin lokakarya mungkin karena pertahapannya masih berupa dokumen, bukan praktik, maka mungkin masih tolerir. Tapi kalau yang PPL ini harus sesuai kontrak nih Bapak, ya seperti itu. Seperti kurang lebih seperti itu Bapak Anis. Oke Bu, matur nuwun, jazakallahu khairan. Afwan, nggih. Baik Bapak, Bapak Ibu ada lagi kah? Atau ada tambahan kah dari Pak Heru? Baik, terima kasih Bu Ida. Benar Bapak Ibu yang disampaikan oleh Bu Ida bahwa ketika PPG ini Bapak Ibu, ini kan Bapak Ibu satu gerbang lebih dekat menuju UKIN Bapak Ibu ya. Sehingga mohon kontrak-kontrak tersebut ditaati begitu. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu kan akan berproses ke UKIN. Nah, untuk menuju UKIN ini Bapak Ibu harus dinyatakan lulus dalam PPL begitu. Karena nanti ada surat keterangan. Nah, ketika Bapak Ibu telat gitu maksudnya
nanti dikhawatirkan Bapak Ibu untuk mendapatkan surat keterangan lulusnya ini juga mengalami keterlambatan. Sementara Bapak Ibu untuk menuju UKIN itu harus mengupload surat keterangan sudah menuntaskan semua tahapan pembelajaran dari awal sampai akhir. Itu dari LPTK yang mengeluarkan Bapak Ibu dan diupload. Nah, takutnya nanti Bapak Ibu nggak keburu di sana karena biasanya jenjang waktunya ini sangat-sangat mepet Bapak Ibu. Begitu. Jadi takutnya nanti terlewat begitu, yang rugi adalah Bapak Ibu sendiri. Begitu kalau dari saya. Jadi dengan kita berpacu dengan kontrak, insya Allah kita akan lancar begitu Bapak Ibu harapannya. Demikian Bu Ida untuk tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Heru. Dan Bapak Ibu mengingatkan satu lagi bahwa sekalian ini sambil biasanya ada kalimat sambil menyelam minum air nggih. Jadi jenengan praktek ini sekalian menggali data terkait PTK nggih Bapak Ibu. Kan PTK kemarin sesuai di proposal itu berapa siklus yang mau jenengan rencanakan gitu. Maka sambil mengajar ini juga mengambil data terkait PTK gitu nggih. Jadi nanti siklus satunya dilakukan dengan bersamaan ketika di jadwal yang PBL ini. Gitu bersamaan jadwalnya, ngoten. Nggih Bapak Ibu, cukup atau ada lagi kah? Izin bertanya Ibu. Oh nggih, Ibu Khairia monggo. Oke. Mohon maaf Ibu, saya kurang mengerti tentang yang ada di instrumen rubrik penilaian poin 12 Ibu. Di situ berbunyi rumusan langkah pengembangan kemampuan critical thinking dan seterusnya. Itu jika diminta gambaran jika diterapkan dalam pembelajaran itu kira-kira yang seperti apa nggih Bu? Baik, baik Nuwun. Bapak baik Ibu Khairia. Misalkan karena memang ini PBL nggih, terutama enak kita untuk membuat kegiatan itu, critical thinking itu kita bagaimana melatih peserta didik kita yang kita ajar itu untuk berpikir kritis gitu. Misalnya contoh nggih, misalnya mereka menganalisis gambar terkait mana sih gambar ini, contoh aja nggih. Mungkin nanti bisa diluruskan oleh Pak Heru selaku praktisi di sekolah gitu nggih. Misalnya kita ingin melatih peserta didik untuk berpikir kritis misalnya. Kemudian kita beri mereka LKPD untuk menganalisis gambar. Misalnya kelas katakanlah di fase A misalnya kan masih kecil-kecil. Analisislah gambar ini, mana sih gambar berikut ini yang menunjukkan untuk berbuat baik. Itu ada beberapa gambar misalnya menganalisis, ini kan mereka berlatih untuk berpikir kritis. Mana yang gambar berbuat perbuatan yang baik, satunya mendorong temannya, satunya memberikan sedekah, satunya mereka akan mengkritisi gambar tersebut. Mana yang termasuk akhlak mahmudah, mana yang termasuk akhlak madhemumah misalnya, mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang enggak baik. Nah, ini mereka akan berpikir kritis. Oh, ini enggak baik kenapa? Ini kok termasuk baik kenapa? Mereka akan mencari tentang itu, menganalisis terkait itu misalnya. Itu. Namun tingkat kesulitan atau tingkat kompleksitas dari analisis pun berbeda. Lihat materinya, lihat fasenya. Kurang lebih seperti itu, Ibu. Monggo Bapak Heru barangkali ada tambahan terkait melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Baik, terima kasih Bu Ida. Terkait dengan melatih berpikir kritis ini Bapak Ibu bisa mengarahkan pembelajaran yang merangsang anak-anak untuk itu tadi Bapak Ibu melatih daya berpikirnya begitu. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa membuat skenario yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid juga disesuaikan juga dengan kondisi di tempat Bapak Ibu, karena kan satu tempat dengan tempat yang lain baik itu lingkungan maupun peserta didiknya kan beragam dan juga memiliki yaitu tadi ya Bapak Ibu yang namanya beragam pasti kan ada kesamaan juga banyak perbedaannya begitu, sehingga nanti silakan Bapak Ibu meramu
seperti apa. Bisa jadi si A dengan si B dalam kelas yang sama, ketika kita menghadapkan pada situasi berpikir kritis, akan memperoleh pemahaman prosesnya juga yang berbeda juga. Nah, jadi disesuaikan juga dengan karakteristik murid begitu Bapak Ibu. Nah, yang paham di situ adalah Bapak Ibu sendiri. Misalkan si A ini kategorinya medium dengan si B yang kategorinya low. Nah, itu kan pasti akan berbeda juga perlakuannya. Dan cara berpikir kritisnya kan juga beragam itu Bapak Ibu ya. Taruhlah si yang low ini berpikir bahwa mengartikan itu dengan seperti ini, terus dikaitkan dengan pemahamannya seperti ini. Nah, itu mungkin juga bisa kita sudah mengarahkan kepada berpikir kritis. Nah, itu Bapak Ibu terkait berpikir kritis. Kemudian Bapak Ibu, memang benar tadi ya disinggung oleh Bu Ida, ketika diperangkat Bapak Ibu ini lebih dikuatkan kembali, misal dimotivasi. Bapak Ibu ada doa. Nah, di sampingnya diberikan tanda kurung. Doa ini untuk penguatan karakteristik yang mana atau profil pelajar yang apa. Nah, itu semakin jelas, semakin rinci akan semakin tinggi juga Bapak Ibu skornya begitu. Misalkan berdoa penguatan religius, nah begitu kan, beriman dan bertakwanya. Nah, ada tanda kurung di situ dalam aktivitas pembelajarannya, itu akan sangat-sangat membantu tim penilai untuk memberikan skor yang lebih maksimal. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ida. Baik, terima kasih Bapak Heru. Kurang lebih seperti itu nggih Bu Khairia gitu. Izin bertanya Ibu. Nggih, Bu. Ini saya tadi baca di kontrak belajar untuk hari ini Jumat, itu kita menyiapkan atau mengkondisikan siswa memberitahukan bahwa misalnya ini pengambilan hari Sabtu misal. Tadi saya sudah ke kelas, insya Allah rencana untuk jaga-jaga kita rencana mau hari Sabtu misal. Itu melakukan koordinasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong. Berarti terkait dengan apa modul ajar yang, mohon maaf kalau saya baru tadi malam saya upload di LMS. Apa nanti kita bisa japri Bu? Mohon maaf kalau punya saya gitu. Itu sudah sesuai apa belum, apa yang perlu diperbaiki sehingga besok pagi kita bisa langsung tag kamera gitu loh. Seperti itu. Boleh japri atau enggak Bu? Terima kasih atas waktunya. Baik Ibu Sofi, terima kasih. Tadi Bapak Heru juga sudah mengatakan nggih bahwa boleh komunikasi lewat japri atau boleh juga di grup gitu. Ibu Sofi nggih? Berarti itu kalau kita memperbaiki modulnya masih bisa kita edit lagi maksudnya di LMS-nya Bu? Misalnya diganti lagi yang terbaru. Bisa. 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 Terima kasih Bu. Ada lagi kah atau cekap? Kalau apa? Tadi mana kabupaten mana Kebumen nggih? Kabupaten Kebumen Bu. Oh, Nggih leres Bu. Nggih. Satu kecamatan apa? Beda kecamatan? Beda Ini kecamatan. beda kecamatan Bu. Itu nggih, enggak apa-apa. Dengan begitu kan lebih kenal lagi nggih panjenengan semua juga kami gitu. Ya canda mumpuni itu kan nggih mboten lah. Tetangga kabupaten. Mumpuni Cilacap. Oh gitu. Cilacap. Nggih, Itu nggih. Gentasari Bu, Desa Gentasari, Cilacap. Oh, Ini iya. kan Kebumen Bukan, Timur. bukan. Saya enggak. Saya Kenalan Bu. Sidoarjo. Saya Gresik, Bapak. Oh, Gresik. Nggih. Nggih. Dengan Gresik, Jawa Timur. Senori Tuban, Bapak. Senori Tuban. Wah, Latino, Tino. Jadi saya Gresik, hanya saja ngantornya di Uinsa. Kalau Bapak Heru mungkin asli Surabaya nggih Bapak Heru? Sidoarjo. Saya tugasnya Sidoarjo, KTP-nya Pacitan Bu. Oh, seperti itu. Tapi sempat juga ini Bu, sempat juga lama di Surakarta dan Jogja begitu. Alhamdulillah. Ngajar di Ngajar. mana Pak Heru? SD, SMP Iya, Pak Bapak. Heru? Ngajar di SD, SMP, SMP, SMA. Oh, B. saya di jenjang SD. SD. Sama Oh. berarti ini semua. SD. Supaya Tadi awet siswanya muda, Bapak. siswanya lagi berpramuka Ada ya, siswanya, salam pramuka. Betul. Alhamdulillah, salam nggih. pramuka.
Jadi alhamdulillah ya mungkin di jenjang yang sama banyak diskusi dengan Bapak Heru yang mungkin sebagai praktisi langsung di jenjang fase-fase tersebut, nggih. Fase A, B, C, nggih. Bisa banyak diskusi lah, nggih. Seperti itu. Apakah cukup Bapak Ibu? Kalau cukup mungkin kita cukupkan sampai di sini dan kita bisa masing-masing untuk melakukan tugas selanjutnya, baik itu melihat kembali modul ajar ataukah mengajar kembali di kelas dan juga aktivitas-aktivitas yang lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang kita lakukan ini baik itu mengajar, proses PPG, proses konferen atau apapun itu yang kita lakukan setiap hari, mudah-mudahan tercatat sebagai jariah kita semuanya nggih Bapak Ibu. Amin. 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 Mudah-mudahan 24 nggih. Jumlahnya 24 nggih. Nggih, Bu Laras, 24. 24 peserta di kelas 1F ini, Masya Allah, ya Allah, mudah-mudahan sampai akhir nanti lulus semuanya, nggih. Amin. Amin. Mudah-mudahan nggih Bapak Ibu. Terus saling sharing Bapak Ibu, selain grup itu, selain grup yang ada helpdesk dan ada kami, jenengan juga punya grup sendiri yang tidak ada kami, di mana grup itu panjenengan manfaatkan untuk saling sharing. Saling sharing itu kan tidak harus saling nyontek kan bukan. Saling sharing itu adalah saling sharing info, saling sharing, oh ini saya punya ini mungkin dibuat dibaca bersama, dipelajari bersama dalam rangka menyongsong UP misalnya. Gitu nggih. Jadi saling sharing sebagai pengalaman bahwa kelas-kelas kita dulu juga saling sharing begitu. Alhamdulillah enggak ada yang tertinggal gitu Bapak Ibu. Jadi kompak, satu kelas itu kompak sekali sehingga alhamdulillah adalah tidak ada satupun yang tertinggal seperti itu dan lulus semuanya di UP. Nggih, Amin. Ibu. Dan panjenengan juga seperti itu dan lulus semuanya gitu. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu dari kami mohon maaf saya dan juga Bapak Heru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maaf Ibu, sebentar ini ini terkait masalah PPK ya Ibu. Ini untuk kayak biar kita misalnya sambil jalan itu yang kita butuhkan datanya itu bentuknya misalnya dengan anak itu misalnya itu foto-fotonya atau bagaimana, itu satu. Kedua terkait dengan P5 juga kita kan juga harus jalan, itu kan ada alurnya ya, misalnya itu juga kita prosesnya dari pengenalan sampai aksi nyata dan tindak lanjutnya itu juga harus dokumentasi itu ada semuanya ya Bu ya. Terima kasih. Baik baik Ibu Sofi, terkait PTK maka penggalian data dokumen itu bukan hanya foto. Foto adalah bagian hanya sekedar bagian. Tapi data-data yang diperlukan untuk menyusun laporan penelitian tindakan kelas yang kemarin sudah panjenengan buat proposalnya. Jika panjenengan itu kemarin judulnya apa dan butuh data apa saja itu loh yang harus digali. Misalnya kok jenengan kemarin misalnya ini nggih, kok terkait minat belajar yang rendah. Nah, maka jenengan berarti menggali data terkait itu untuk meningkatkan minat belajar siswa itu menggunakan apa? Misalkan PBL untuk meningkatkan minat belajar siswa gitu berarti kan jenengan sedang sambil mengajar itu sambil melihat data menggali data juga terkait itu. Digali dengan apa? Ya metode-metode penggalian data yang sudah panjenengan buat instrumennya pada saat buat proposal kemarin. Seperti itu Ibu. Jadi sambil jalan. Laporannya kapan? Laporannya nanti. Nah, ini hanya di siklus 1 digali tapi belum dinilai. Gitu. Dinilai nanti pas pada saat laporan lengkap mulai bab 1 sampai bab 4 atau bab 5 kesimpulan itu. Jadi sambil jalan sambil dikerjakan itu gitu maksudnya. Nggih? Seperti itu Ibu Sofi dan juga yang lainnya. Ngoten nggih Bu Sofi? Satu lagi Bu, foto bersama on cam semua gitu aja Bu. Oh iya. Kecuali saya nggih, ini ada kendala di kamera. Tapi ada fotonya saya. Nggih, monggo difoto sendiri-sendiri, di screenshot sendiri-sendiri, barangkali nanti difotokan. Baik.
Terima kasih, nggih Bapak Ibu. Masya Allah masih banyak yang muda-muda ini. Bu Susan juga masih muda ini. Bu Sofi masih muda-muda ini. Nggih. Nah, masih semangatnya Masya Allah luar biasa. Oh gitu. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggih. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang setiap harinya, setiap detiknya, setiap menitnya menjadi hamba yang bermanfaat, nggih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita Amin. ditakdirkan di ruang-ruang kelas. Artinya takdir kita adalah sebagai guru, maka insya Allah setiap harinya insya Allah ada manfaatnya mudah-mudahan, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan setiap hari, setiap waktu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Amin. Ini Bapak Ibu cukup nih. Kita tutup untuk konferensi pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Amin. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menutup,